kerahiman ilahi, keberpihakan Allah terhadap manusia. Umat sekalian yang saya cintai, Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 30 April 2000 menetapkan hari Minggu pertama sesudah Hari Raya Paskah sebagai hari yang didedikasikan secara khusus untuk menghormati kerahiman ilahi. Devosi kepada kerahiman ilahi sudah sejak lama berkembang di wilayah Polandia, lalu ke wilayah Eropa lainnya. Tetapi devosi ini sempat dilarang oleh Paus Yohanes ke-23. Pada tanggal 6 Maret 1959, Paus Yohanes 23 memaklumkan dilarangannya penyebar luasan devosi kerahiman ilahi dalam bentuk seperti yang diajarkan dalam tulisan-tulisan Suster Faustina. Lalu kemudian Kardinal Karol Wojtyła selaku Uskup Agung Krakow membuat studi mendalam tentang tulisan-tulisan Suster Faustina dan hasilnya dipresentasikan kepada Paus di Roma. Berkat perjuangan gigih Kardinal Karol Wojtyła, akhirnya pada tanggal 15 April 1978, Paus ke-6 memaklumkan diterbitkannya notifikasi yang menyatakan bahwa larangan yang dibuat pada tahun 1959 tidak berlaku lagi. Sejak saat itu, devosi kepada kerahiman ilahi berjalan kembali. Sekarang devosi kepada kerahiman ilahi sudah mendunia. Devosi ini sangat kuat berkembang. Di Asia misalnya, di Filipina, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Singapura, dan juga wilayah lainnya. Kerahiman ilahi itulah sumber yang menguatkan serta meneguhkan kita. Kerahiman ilahi sumber belas kasih agar kita memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Juga agar kita bisa berbela rasa dengan sesama. Semakin kita beriman, mestinya kita semakin berbela rasa. Kerahiman ilahi itu sungguh nampak dalam diri Yesus yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan dunia. Hatinya yang maha kudus adalah sumber kerahiman dan belas kasih. Yesus tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Apapun situasi dan keadaan yang kita alami, Ia selalu ada bersama kita. Kebangkitannya mengubah cemas menjadi kepastian, mengubah takut menjadi keberanian, mengubah ketidaktahuan menjadi sumber pengetahuan. Yesus mengetahui kebutuhan kita saat ini, yaitu ingin bebas dari COVID-19. Dunia ingin bebas dari virus corona dan semua bencana lainnya. Tetapi sekali lagi, seperti doa Yesus sebelum Ia memulai penderitaannya di salib, biarkanlah piala ini berlalu dariku, bukan karena mengikuti kehendakku, tetapi mengikuti kehendak-Mu. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami, atas diri kami masing-masing. Selanjutnya kita melihat bagaimana Yesus yang sudah bangkit menguatkan dan meneguhkan para murid, juga meneguhkan kita. Pertama, Yesus berinisiatif untuk berjumpa dengan para murid. Ia mau supaya para muridnya tidak tenggelam dalam kesedihan dan keputusasaan serta ketakutan. Ia membuat para muridnya kembali bangkit, berani dan percaya diri bahwa mereka lah saksi tentang segala sesuatu yang dibuat dan dialami Yesus selama masih hidup secara fisik di dunia ini. Yang kedua, Ia menyapa mereka dengan bahasa dan kebiasaan yang biasa dibuat saat ada bersama dengan para muridnya. Damai sertamu dan jangan takut. Sapaan ini kepada Maria Magdalena
dan Maria yang lain, serta para murid lainnya. Yesus mau menenangkan serta memberi rasa aman kepada mereka, agar mereka tidak panik dan semakin takut dengan situasi yang terjadi. Tetapi sebaliknya, Ia mau membuat para murid berani untuk menjadi saksi Kristus yang bangkit. Yesus menunjukkan bekas luka pada tangan, pada lambung, kepada para muridnya, supaya mereka tidak ragu lagi tentang kebangkitannya. Yesus memecahkan roti di Emmaus karena ketakutan, kekecewaan, dan kehilangan harapan. Akhirnya, kedua murid dari Emmaus pulang ke kampung halamannya. Mereka mau lari dari kenyataan yang terjadi di Yerusalem. Tetapi justru dalam situasi seperti itu, Yesus membantu mereka untuk mengenalnya lewat pemecahan roti. Yesus meminta makan kepada para murid yang sedang berkumpul dalam rumah yang tertutup bahkan terkunci. Yesus datang dan meminta makan karena mau meredakan rasa takut para muridnya, sebab mereka mengira Ia adalah hantu. Yesus yang bangkit hadir dalam seluruh ruang dan waktu, termasuk dalam ruang yang tertutup bahkan terkunci sekalipun. Yesus mengajak para murid untuk makan. Ini terjadi di tepi danau Galilea. Setelah para murid semalaman tidak mendapat tangkapan ikan, mereka menepi, dan di pantai Yesus sudah tunggu dan mengundang mereka untuk makan, karena roti dan ikan sudah disiapkan untuk mereka. Aksi Yesus yang bangkit selanjutnya, Yesus mempercayakan misinya kepada para murid. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Agar misi ini bisa dijalankan, Yesus membekali muridnya dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ada cara lain yang lebih mengesankan dibuat oleh Yesus yang bangkit kepada Thomas. Thomas adalah tipe orang yang kelewatan takut. Ia kecewa dan kehilangan harapan. Maka ia meninggalkan Yerusalem serta kelompok para murid. Ia pergi seorang diri. Ternyata setelah ia pergi dari kelompok para murid, hal makin buruk yang ia alami. Ia bukan cuma takut, cemas, kecewa, dan kehilangan harapan, tetapi juga kehilangan imannya akan Yesus. Ia tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Meninggalkan kebersamaan, keluarga, komunitas, gereja, atau kebersamaan lainnya, selalu mendatangkan hal yang tidak menggembirakan dalam hidup. Thomas tidak percaya dengan kesaksian teman-temannya bahwa mereka sudah bertemu dan melihat Yesus yang bangkit. Thomas memberi alasan. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bekas luka pada tangan, pada lambung, serta memasukkan jarinya ke bekas luka itu, baru ia percaya. Luar biasa kan? Yesus tahu situasi Thomas. Situasi yang dialami Thomas 2000-an tahun yang lalu itu juga dialami oleh Thomas lain sesudahnya, bahkan sampai saat ini. Karena itu 8 hari kemudian Yesus datang lagi ke tempat semua murid Yesus itu berkumpul. Pada kesempatan itu Thomas juga hadir. Dan kepada Thomas Yesus katakan, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas
sangat terkejut dan menjawab dengan kesabaran iman yang dalam, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dengan pengalaman Thomas, sebenarnya menjadi pelajaran yang baik untuk kita. Percaya dalam hati, sampaikan itu dengan lantang dengan mulut kita. Believe in your heart and speak it out loudly. Ya Tuhanku dan Allahku. Kita generasi sesudah Rasul Thomas menjadi terberkati bukan karena kita melihat Yesus dengan mata biologis kita, tetapi karena sudah, sedang, dan akan terus melihat Yesus dengan mata iman kita. Apakah Anda mau melihat Yesus dengan mata iman? Pasti ya kan? Maka jangan takut. Damai Tuhan sertamu. Saudara-saudari yang terkasih, kerahman Allah, sumber kekuatan untuk hidup kita, untuk kita berbela rasa dan berbagi kasih dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.